However, cheating did the Celeste could blame them to theft. Carver sa freeze Dorishin abuse. Di bawah kabut keemasan atmosfer LT10. The urgent sheer German danger fate skill rate injures from be Bradrad. The bis klar. En kildes tekloch kan beji and Spakester NASA. Big one edge means people converting the feet cloud bell prairie to kid. Turn for bright night that leading to root to the Reniret City Bellingham. Peradaban kuno menciptakan kisah Deo dan tinggal di bulan dan planet-planet. Di zaman modern ini, rasa ingin tahu itu berkembang jadi fiksi ilmiah, di mana manusia membangun stasiun luar angkasa, mengubah dunia asing jadi layak huni, dan menciptakan peradaban di antara bintang-bintang. Cerita-cerita ini mencerminkan kerinduan mendalam, bukan cuma untuk menjelajah, tapi juga untuk berkembang, mendorong melewati batas bumi dan memastikan bahwa umat manusia jadi spesies penjelajah luar angkasa sejati. Tapi, menjajah planet lain itu jauh lebih rumit daripada meluncurkan roket atau mengirim penjelajah. Kolonisasi berarti orang-orang hidup, bekerja, berkembang biak, dan bertahan hidup secara mandiri dari bumi. Ini berarti membangun seluruh ekosistem dan sistem kehidupan berkejutan di tempat-tempat yang secara alami tidak ramah bagi kehidupan seperti yang kita kenal. Mari kita mulai dengan Mars, planet yang paling sering dipertimbangkan untuk kolonisasi. Mars relatif dekat dalam istilah kosmik dan punya beberapa fitur mirip bumi. Mars punya hari yang sedikit lebih panjang dari bumi, es di kutubnya, dan meskipun hanya sekitar 38% dari bumi. Bahkan ada bukti bahwa air cair pernah mengalir di permukaannya. Tapi Mars tidak ramah. Atmosfernya sangat tipis dan hampir seluruhnya terdiri dari karbon dioksida. Suhunya sangat dingin, rata-rata minus 80 derajat Fahrenheit. Meskipun begitu, SpaceX milik Elon Musk sudah mantap menargetkan Mars. Musk membayangkan sebuah kota berpenduduk 1 juta orang yang tinggal di Mars pada akhir abad ini. Roket Starship perusahaannya sedang dikembangkan untuk membuat perjalanan luar angkasa lebih murah, lebih cepat, dan lebih andal, dengan tujuan jangka panjang membawa penumpang manusia ke Mars. NASA juga telah membuat kemajuan signifikan menuju misi Mars di masa depan, dengan rencana untuk mengirim astronot dalam beberapa dekade mendatang sebagai bagian dari program Artemis mereka. Namun, meskipun kita bisa sampai ke Mars, bertahan hidup di sana menimbulkan tantangan yang sangat besar. Perjalanannya saja memakan waktu 6 hingga 9 bulan, tergantung pada keselarasan orbit. Itu berarti setengah tahun terpapar mikrogravitasi, isolasi, dan radiasi kosmik. Dan itu baru satu arah. Misi pulang pergi ke Mars bisa dengan mudah memakan waktu 2 hingga 3 tahun. Mengangkut tidak hanya manusia, tetapi juga sistem pendukung kehidupan, tempat tinggal, peralatan, makanan, dan bahan bakar menjadi mimpi buruk logistik. Begitu sampai di Mars, para pemukim harus membangun tempat tinggal kedap udara untuk bertahan dari atmosfer tipis dan suhu beku. Hunian ini harus menjaga suhu internal yang stabil, mendaur ulang udara dan air, serta melindungi dari radiasi. Sinar kosmik dan badai matahari bisa menembus atmosfer Mars yang tipis dan merusak jaringan manusia, elektronik, serta DNA. Untuk melindungi pemukim, para ilmuwan sedang menjajaki ide-ide seperti hunian bawah tanah, dinding berisi air, dan bahan tahan radiasi. Produksi makanan juga jadi tantangan lain. Tidak ada tanah subur di Mars, dan sinar matahari lebih redup dibanding di bumi. Ilmuwan sedang mengembangkan sistem hidroponik dan aeroponik untuk menanam makanan di lingkungan terkontrol. Tapi menciptakan diet yang stabil dan bervariasi selama bertahun-tahun masih jadi tantangan besar. Air perlu diekstrak dari es bawah tanah dan didaur ulang tanpa henti. Oksigen kemungkinan bahkan berasal dari proses kimia seperti elektrolisis atau dari sistem eksperimental seperti MOXIE NASA yang mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Selain bertahan hidup secara fisik, kesehatan mental para kolonis juga jadi perhatian utama. Terlalu lama menyendiri, hidup di tempat sempit, dan kurangnya interaksi sosial bisa bikin depresi, cemas, bahkan sampai psikosis. Misi simulasi di bumi, seperti di Antartika atau di kubah simulasi Mars, nunjukin betapa rapuhnya dinamika kelompok di lingkungan yang penuh tekanan dan minim kontak. Mendesain sistem pendukung, protokol psikologis, dan jalur komunikasi dengan bumi itu penting banget. Tapi, teknologi yang kita kembangin buat mengatasi masalah ini maju pesat banget loh.
Roket yang bisa dipakai ulang, dulu cuma dianggap khayalan, sekarang udah sering banget diluncurin. Kecerdasan buatan lagi dilatih buat ngendaliin robot otonom yang bisa bangun habitat sebelum manusia datang. Pencetakan TD bisa dipakai buat bikin tempat tinggal dari regolith Mars. Bahkan sistem pengelolaan limbah juga lagi dirancang buat mendaur ulang setiap ons material mulai dari udara dan air sampai limbah manusia. Pendorong adalah area pengembangan penting lainnya. Roket kimia tradisional memang kuat, tapi tidak efisien untuk perjalanan ruang angkasa yang jauh. Sistem yang lebih baru seperti pendorong ion, propulsi termal nuklir, dan bahkan konsep teoritis seperti propulsi antimateri menjanjikan perjalanan yang lebih cepat dan kebutuhan bahan bakar yang lebih sedikit. Waktu perjalanan yang lebih singkat tidak hanya menghemat uang, tapi juga mengurangi dampak fisiologis pada astronot. Salah satu ide paling radikal adalah terraforming, proses mengubah atmosfer dan iklim planet agar lebih mirip bumi. Di Mars, ini bisa melibatkan pelepasan gas rumah kaca untuk menghangatkan planet, mencairkan lapisan es kutub, dan menebalkan atmosfer. Itu akhirnya bisa mengarah pada terciptanya danau, hujan, dan bahkan mungkin udara yang bisa dihirup. Ide yang terus membangun cermin orbital untuk mengalihkan sinar matahari atau menggunakan organisme hasil rekayasa genetika untuk menghasilkan oksigen. Tentu saja, terraforming ini masih sebatas teori. Butuh berabad-abad, bahkan ribuan tahun untuk bisa mengubah lingkungan planet secara signifikan. Tapi terraforming sebagian saja, seperti menaikkan suhu permukaan atau sedikit meningkatkan tekanan udara, bisa membuat kehidupan di Mars jauh lebih mudah. Meskipun Mars jadi fokus utama, bukan berarti itu satu-satunya pilihan kita. Bulan, meski tandus, jauh lebih dekat, cuma 3 hari perjalanan. NASA dan lembaga antariksa lainnya berencana membangun pangkalan di bulan sebagai pos transit untuk eksplorasi lebih lanjut. Kedekatannya bikin bulan jadi tempat ideal buat menguji sistem pendukung kehidupan dan tempat tinggal jangka panjang. Sementara itu, bulan-bulan es kayak Europa atau Enceladus mungkin punya samudra di bawah permukaannya yang suatu hari nanti bisa mendukung kehidupan. Titan, bulan terbesar Saturnus, punya atmosfer tebal dan danau metana cair. Ini aneh banget kalau dibandingin sama bumi, tapi mungkin berguna dengan cara yang belum kita pahami. Teknologi yang dikembangkan untuk kolonisasi luar angkasa sudah berdampak pada kehidupan di bumi. Tenaga surya, sistem pemurnian air, teknik produksi makanan yang ringkas, dan metode konstruksi berkelanjutan hanyalah beberapa contoh bagaimana penelitian luar angkasa dapat bermanfaat bagi umat manusia di sini dan saat ini. Dorongan untuk menjajah planet lain mendorong inovasi dalam robotika, AI, ilmu material, dan energi. Bidang-bidang yang akan membentuk masa depan, baik kita hidup di satu planet atau banyak planet. Tapi kenapa harus pergi sama sekali? Mengapa menginvestasikan triliunan dolar dan upaya manusia yang tak terhitung jumlahnya untuk membangun kota di planet yang mati? Jawabannya terletak pada sifat kita sebagai penjelajah, sebagai penyintas, dan sebagai pemikir. Bumi adalah planet yang indah, yang menopang kehidupan, tetapi tidak tak terkalahkan. Bumi menghadapi ancaman dari perubahan iklim, kepadatan penduduk, pandemi, perang nuklir, dan bahkan dampak asteroid. Magic said labeling Kardajrinin of Tatrid Melanchon Pravadusia, Dejanadi Gici Vicinit. Stephen Hawking pernah bilang, kalau manusia mau bertahan hidup ribuan tahun ke depan, kita harus jadi spesies multiplanet. Carl Sagan juga ngomongin pentingnya menjaga kelangsungan hidup dengan menyebar ke luar bumi. Ini bukan cuma cerita fiksi ilmiah, loh, tapi strategi buat bertahan hidup. Tapi, kolonisasi juga memunculkan pertanyaan etika yang pelik. Gimana kalau Mars sudah ada kehidupan mikrobanya? Apa kita berhak mengubah atau bahkan menghancurkannya? Siapa yang punya planet-planet itu? Apa kolonisasi luar angkasa bakal nguntungin semua umat manusia? Atau cuma orang kaya dan berkuasa aja? Jangan-jangan kita bisa mengulang ketidakadilan kolonial masa lalu di bumi, tapi dalam skala kosmik. Hukum internasional, kayak perjanjian luar angkasa, sekarang ini melarang negara-negara mengklaim benda langit sebagai miliknya. Tapi, perusahaan swasta, usaha penambangan sumber daya, dan kebanggaan nasional sudah mulai menguji batas perjanjian ini. Sambil terus maju, kita harus bertanya, bukan cuma apa yang bisa kita lakukan, tapi juga apa yang harusnya kita lakukan. Kalau manusia mau menjajah planet lain, harus ada model ekonomi yang berkelanjutan untuk menopang kehidupan di luar bumi. Koloni-koloni ini tidak bisa selamanya bergantung pada pasokan dari bumi, yang mahal, lambat, dan rentan. Jangka panjangnya,
koloni antar planet harus bisa mandiri secara ekonomi. Salah satu sumber pendapatan yang potensial adalah penambangan sumber daya. Asteroid dan bulan itu kaya akan logam langka seperti platinum, emas, dan iridium, sumber daya yang penting untuk elektronik dan manufaktur. Perusahaan seperti Planetary Resource dan Deep Space Industries sudah punya rencana awal untuk menambang asteroid. Kalau berhasil, operasi ini bisa memasok mineral penting ke bumi sambil mendukung pertumbuhan ekonomi di luar bumi. Mars juga punya sumber daya yang mungkin bisa menopang koloni. Perklorat di tanahnya bisa diproses untuk menghasilkan oksigen. Regolith bisa dipakai untuk konstruksi. Es di bawah tanah bisa menyediakan air. Energi matahari melimpah meski lebih lemah dibanding di bumi. Koloni itu bisa menghasilkan energi, menambang bahan mentah, bahkan membuat perkakas dan suku cadang pakai printer 3D dari bahan lokal. Konsep ini dikenal sebagai pemanfaatan sumber daya di tempat. Dan ini kunci kolonisasi yang berkelanjutan. Perdagangan juga bisa ikut berperan loh. Seiring berkembangnya koloni, mereka mungkin akan mengkhususkan diri pada produk atau layanan yang memang cocok dengan lingkungan mereka. Pusat pemrosesan data misalnya, bisa banget memanfaatkan suhu dingin ekstrem di bulan atau Mars. Wisata ilmiah juga bisa berkembang pesat, di mana orang-orang kaya rela membayar jutaan dolar demi pengalaman sekali seumur hidup di planet lain. Lama-kelamaan, koloni-koloni ini bisa jadi saling bergantung secara ekonomi, membentuk jaringan perdagangan antar planet. Sama seperti negara-negara yang bersaing di bumi, mereka pasti juga akan bersaing di luar angkasa. Abad ke-21 ini menyaksikan perlombaan antariksa yang baru. Bukan cuma antara AS dan Rusia seperti saat Perang Dingin, tapi sekarang juga melibatkan Tiongkok, India, Uni Eropa, perusahaan swasta, bahkan negara-negara kecil yang ingin ikut mencicipi ruang angkasa. Program luar angkasa Tiongkok sudah membuat kemajuan pesat, termasuk mendaratkan penjelajah di sisi jauh bulan, meluncurkan stasiun luar angkasa, dan merencanakan misi ke Mars serta bulan-bulan Jupiter. India juga sudah mencetak sejarah, menjadi negara pertama yang berhasil mendarat di kutub selatan bulan pada tahun 2023. Seiring dengan ambisi negara-negara ini yang semakin besar, ketegangan geopolitik bisa saja ikut terbawa ke luar angkasa. Siapa yang menguasai Mars? Siapa yang menentukan hak penambangan di bulan? Apa yang terjadi kalau dua negara mau membangun permukiman di lokasi yang sama? Perjanjian Antariksa tahun 1967 melarang klaim kedaulatan nasional di antariksa, tapi penegakannya masih belum jelas. Tanpa tata kelola yang jelas, potensi konflik bisa muncul, apalagi kalau sumber daya berharga jadi taruhannya. Untuk mencegah perselisihan, kerangka baru untuk tata kelola antariksa mungkin diperlukan, semacam perserikatan bangsa-bangsa antariksa. Lembaga ini akan menetapkan hukum, menyelesaikan konflik, mengelola sumber daya bersama, dan memastikan bahwa antariksa tetap menjadi domain untuk eksplorasi damai, bukan militerisasi atau monopoli perusahaan. Seiring kita beradaptasi hidup di planet lain, biologi manusia mungkin mulai berubah. Mars hanya punya sepertiga gravitasi bumi, bulan punya seperenamnya. Dalam gravitasi rendah, otot melemah, kepadatan tulang berkurang, dan darah terdistribusi ulang dalam tubuh. Kalau manusia hidup selama beberapa generasi di lingkungan seperti itu, tekanan evolusi bisa membentuk ulang fisiologi kita. Orang Mars di masa depan mungkin tumbuh lebih tinggi karena gravitasi yang lebih lemah. Tulang mereka mungkin jadi lebih ringan. Jantung dan sistem peredaran darah mereka mungkin beradaptasi dengan aliran darah yang berubah. Anak-anak yang lahir di luar angkasa atau di Mars bisa jadi berkembang beda dengan manusia yang lahir di bumi. Seiring berabad-abad, kita bahkan mungkin melihat munculnya subspesies yang beradaptasi dengan dunia asing. Radiasi adalah faktor lain. Tanpa medan magnet bumi dan atmosfer tebal, kolonis di Mars atau bulan akan terpapar tingkat tinggi sinar kosmik dan radiasi matahari. Seiring waktu, ini bisa menyebabkan peningkatan laju mutasi. Rekayasa genetika mungkin jadi perlu, bukan cuma buat perlindungan, tapi juga buat beradaptasi dengan lingkungan ekstrem. CRISPR dan teknologi lain suatu hari nanti bisa memodifikasi DNA kita untuk tahan radiasi, memproduksi vitamin secara internal, atau bernapas di udara yang lebih tipis. Ini menimbulkan pertanyaan etis yang mendalam. Haruskah kita mengubah spesies kita agar sesuai dengan dunia baru? Atau terraform dunia agar sesuai dengan kita? Mungkin masa depan punya keduanya, koevolusi bertahap manusia dan planet yang mereka huni. Sektor swasta kini jadi kekuatan utama dalam penjelajahan angkasa.
Perusahaan kayak SpaceX, Blue Origin, Axiom Space, sama Rocket Lab lagi bikin revolusi di akses ke angkasa. Beda sama badan antariksa negara, perusahaan-perusahaan ini geraknya lebih cepat, inovasinya agresif, dan berani ambil risiko lebih tinggi. SpaceX misalnya lagi bikin Starship buat bawa 100 lebih orang ke Mars. Blue Origin rencananya mau bangun Orbital Reef, stasiun luar angkasa swasta. Axiom punya tujuan bangun modul komersial yang nempel di ISS, terus nanti jadi habitat mandiri. Perusahaan-perusahaan ini lagi ngebangun fondasi buat ekonomi luar angkasa yang baru, di mana pariwisata, manufaktur, bahkan properti meluas sampai di luar bumi. Komersialisasi ini bisa nurunin biaya secara drastis. Model pakai ulang punya SpaceX udah bikin harga peluncuran anjlok. Kedepannya, perusahaan mungkin nawarin jasa kayak perbaikan satelit, narik asteroid, atau konstruksi di orbit. Hotel luar angkasa mungkin bakal ngelayanin orang-orang super kaya. Koloni di bulan atau Mars mungkin awalnya cuma pos ilmiah, tapi lama-lama bisa jadi pusat bisnis yang maju. Tapi kalau komersialisasi ini nggak diatur, kita bisa mengulang kesalahan yang sama kayak di bumi. Lingkungan rusak, pekerja dieksploitasi, dan kesenjangan ekonomi makin lebar. Kerangka kerja internasional itu penting banget buat menyeimbangkan keuntungan sama tanggung jawab, biar luar angkasa tetap jadi tempat yang terbuka dan adil buat semua. Buat bisa hidup di luar angkasa, manusia butuh keahlian baru. Penduduk masa depan harus bisa jadi insinyur, dokter, petani, geolog, dan psikolog. Semuanya jadi satu. Program pelatihan harus nyiapin mereka buat menghadapi keadaan darurat, hidup terisolasi, kerja ilmiah, dan bertahan hidup di lingkungan yang keras. Badan antariksa udah sering ngadain misi analog di gurun, gua, sama habitat bawah air. Simulasi ini buat nguji peralatan, psikologi, sama logistik. Kedepannya, pelatihan bisa aja pakai simulasi realitas virtual buat medan asing, atau bahkan tutor AI yang ngebimbing para pemukim secara langsung. Universitas luar angkasa mungkin bakal muncul, nawarin gelar di bidang pertanian luar bumi, kedokteran antariksa, rekayasa habitat, dan hukum antar planet. Pendidikan harus interdisipliner, imersif, dan berkelanjutan, terutama buat anak-anak yang lahir di koloni. Sekolah di Mars nggak cuma ngajarin sejarah bumi, tapi juga cerita berdirinya koloni, nilai-nilai, dan tanggung jawabnya. Keberhasilan jangka panjang akan bergantung pada bagaimana kita mewariskan pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan akan jadi tulang punggung pembangunan peradaban di luar angkasa. Hidup di planet lain itu bukan cuma soal bertahan hidup, tapi juga soal menikmati hidup. Koloni-koloni ini nantinya akan mengembangkan budaya, hari libur, tradisi, dan identitas mereka sendiri yang unik. Seni, musik, kuliner, dan bahasa di Mars mungkin akan berkembang beda banget dari yang ada di bumi. Kebutuhan psikologis akan makna dan rasa memiliki akan mendorong para pemukim untuk membangun komunitas dengan nilai-nilai yang sama. Identitas Mars bisa saja muncul, sama seperti imigran yang membentuk kebangsaan baru di bumi. Perayaan bisa jadi menandai hari pendaratan, kelahiran pertama di Mars, atau tonggak penting dalam terraforming. Seiring waktu, perbedaan budaya bisa makin lebar, apalagi kalau komunikasi dengan bumi terbatas karena jarak. Agama juga bisa ikut berkembang. Beberapa pemukim mungkin menganggap misi mereka sebagai sesuatu yang spiritual, melihat diri mereka sebagai penjaga atau pelopor kehidupan. Yang lain mungkin akan membentuk sistem kepercayaan baru berdasarkan alam semesta. Seni dan sastra akan mencerminkan rasa kagum, takut, dan takjub saat hidup di antara bintang-bintang. Hidup di planet lain mungkin secara fisik terasa asing, tapi secara emosional tetap manusiawi. Cinta, keluarga, harapan, duka, dan impian akan bentuk masyarakat baru yang muncul jauh dari bumi. Mengkoloni Mars atau bulan itu cuma langkah pertama. Batas sebenarnya itu ada di bintang-bintang. Alpha Centauri, sistem bintang terdekat, jaraknya lebih dari 4 tahun cahaya. Dengan kecepatan sekarang butuh puluhan ribu tahun buat sampai ke sana. Tapi teknologi baru bisa mengubah itu. Ide-ide seperti proyek Breakthrough Starshot bertujuan mengirimkan probe seukuran gram menggunakan layar cahaya yang didorong oleh laser. Propulsi fusi, mesin antimateri atau warp drive, kalau memang bisa diwujudkan, bisa bikin perjalanan antar bintang jadi mungkin. Mungkin butuh berabad-abad, tapi rasa ingin tahu manusia enggak akan berhenti di tata surya kita. Kapal generasi, pesawat ruang angkasa raksasa tempat seluruh komunitas hidup selama ratusan tahun. Itu kemungkinan lain. Kapal-kapal ini akan jadi dunia bergerak, mandiri, dan dirancang untuk bertahan hidup jangka panjang.
Etika, tata kelola, dan desain budaya akan sama pentingnya dengan rekayasa. Kalau kita berhasil, spesies kita mungkin suatu hari nanti akan menyebar ke eksoplanet yang bisa dihuni, membawa serta bukan cuma biologi, tapi juga ingatan, sejarah, dan mimpi. Kita akan menjadi debu bintang yang kembali ke bintang-bintang. Perjalanan umat manusia ke luar angkasa bukan cuma tantangan teknologi, ini adalah evolusi peradaban. Mengkoloni planet lain akan menguji sains, etika, persatuan, dan imajinasi kita. Ini mungkin butuh puluhan atau ratusan tahun. Mungkin akan penuh dengan kemunduran, tapi mimpi itu tetap hidup. Untuk bertahan, untuk berkembang, dan untuk memenuhi aspirasi terdalam kita harus melihat ke atas dan meraihnya. Alam semesta itu luas. Kisah kita baru saja dimulai. Kolonisasi manusia di planet lain itu tidak pasti. Bisa saja gagal. Bisa juga butuh waktu lebih lama dari yang kita duga. Tapi bahkan usaha itu sendiri akan mengubah kita secara ilmiah, budaya, dan moral. Ini yang melatih kita untuk memikir kembali apa artinya menjadi manusia. Untuk hidup sebagai bumi kamus. Jalan di depan penuh dengan tantangan, baik itu teknologi, lingkungan, psikologi, maupun etika. Tapi kita sudah melangkah. Setiap penjelajah Mars, setiap peluncuran satelit, setiap kerjasama internasional di luar angkasa membawa kita selangkah lebih dekat. Kita berdiri di ambang era baru, era di mana manusia bisa mengambil langkah nyata pertamanya ke alam semesta yang lebih luas.